Shalom, kembali lagi bersama saya Fadila Soli di channel YouTube saya. Sebelum saya melanjutkan materi pada dimensi ketiga, jangan lupa di like, comment, share, serta subscribe ya video-video saya. Pada video sebelumnya, saya telah membahas dua dimensi. Dimensi yang pertama yaitu dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Kemudian pada dimensi yang kedua yaitu dimensi kebijakan gereja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dimensi yang ketiga yaitu dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Perlu kita ketahui bahwa manajemen berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif menangani suatu urusan untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Manajemen juga adalah ilmu dan seni dalam perencanaan perorganisasian dan pengontrolan daripada benda dan tenaga manusia untuk mencapai tujuan yang ditentukan lebih dahulu. Kepemimpinan adalah perihal memimpin yang merupakan suatu seni, tata cara, atau kemampuan untuk membimbing, menuntun seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, kemampuan mempengaruhi, menuntun, dan membimbing seseorang atau kelompok mempunyai visi dalam pribadinya sebagai landasan bijak untuk mencapai cita-cita ataupun tujuan organisasi tersebut. Pada dasarnya, manajemen dan kepemimpinan mempunyai persamaan, yakni menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, walaupun dalam proses mempunyai perbedaan tertentu sesuai dengan konteksnya dalam konteks gereja. Maka ilmu manajemen dan kepemimpinan yang sangat penting untuk diketahui dan dilaksanakan agar yang diharapkan oleh gereja dapat berjalan dengan baik demi untuk kemuliaan nama Tuhan dan kebahagiaan warga jemaat. Manajemen dalam gereja terbagi dari beberapa bagian, yaitu yang pertama manajemen sumber daya manusia. Manajemen SDM atau sumber daya manusia merupakan cabang dari ilmu manajemen yang berfokus pada proses pemberdayaan potensi-potensi SDM yang dimiliki oleh organisasi untuk memperhatikan kepentingan umum pribadi sebagai upaya sinergitas di seluruh komponen organisasi dalam proses pencapaian tujuan bersama serta dalam bebas dominasi fungsi manajemen sumber daya manusia. Dalam peningkatan sumber daya manusia, pelayanan gereja dapat menguasai teknologi sebagai langkah awal menuju tabulasi potensi-potensi jemaat beserta kebutuhannya, sistem untuk mencapai suatu hasil yang baik, khususnya dalam mutu atau kualitas dari suatu produk. Prinsip dalam unsur produk total quality management dalam pelayanan gereja, yaitu yang pertama kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan di sini diartikan sebagai sasaran utama yang harus dicapai karena dalam total quality management, konsep kualitas suatu produk tidak lagi tergantung kepada kesesuaian dengan spesifikasi tertentu. Kualitas suatu produk ditentukan oleh pelanggan. Kemudian yang kedua, respek terhadap setiap orang. Karyawan merupakan sumber daya organisasi yang paling bernilai. Kemudian manajemen yang ketiga yaitu manajemen konflik. Konflik gereja adalah percekcokan, perselisihan yang disebabkan oleh adanya dua gagasan atau lebih atau keinginan yang saling bertentangan untuk menguasai diri sehingga mempengaruhi tingkah laku. Konflik tidak hanya terjadi di tengah-tengah lingkungan keluarga dengan pekerjaan baik di pemerintah maupun swasta, tetapi juga di lingkungan masyarakat dan juga di dalam lingkungan gereja dimanapun dan kapanpun kita berinteraksi dengan orang lain. Kemudian ada beberapa jenis-jenis kepemimpinan, antara lain yang pertama kepemimpinan karismatik, yang kedua kepemimpinan otoriter, kemudian yang ketiga kepemimpinan partner, kemudian demokratis.
Kepemimpinan ini ditandai oleh adanya partisipasi kelompok dalam penentuan tujuan dan kemajuan pemikiran untuk menentukan akan memutuskan cara-cara terbaik dalam melaksanakan pekerjaan. Untuk seseorang pemimpin harus mengetahui akan hakikat kepemimpinannya dengan beberapa cara, antara lain yang pertama, menyadari bahwa Tuhan telah memanggil seseorang untuk menjadi pemimpin. Kemudian yang kedua, kepemimpinan perlu dimiliki dan menerapkan model kepemimpinan yang integratif Alkitabiah. Selain itu juga menggunakan kepemimpinan model organisasi Kristus dan pendekatan tekstual sebagai upaya untuk mengaktualisasikan kepemimpinan Kristen dalam konteks dimanapun. Kemudian yang ketiga, pemimpin Kristen harus mampu dengan pola kasih pemimpin dengan hati serta bertindak dengan penuh hikmat. Aspek-aspek kepemimpinan, ada beberapa aspek kepemimpinan, yakni yang pertama, sisi kemampuan untuk melihat kepada inti persoalan atau pandangan yang luas. Yang kedua, integritas, kejujuran. Jadi integritas adalah sikap yang muncul dalam diri seseorang. Integritas merupakan bagian positif dalam hidup dan aspek ini dapat berkembang dalam diri manusia. Yang ketiga, pengaruh-pengaruh dapat diberikan dan dilakukan dengan pelayanan. Yang keempat, multiplikasi. Hakikat kepemimpinan merupakan fenomena sosial yang selalu hadir dalam segala interaksi sosial dan juga merupakan pengalaman semua orang yang telah dimulai sejak manusia lahir. Hakikat juga berarti intisari atau dasar kenyataan yang sebenarnya atas inti kepemimpinan yang efektif serta dapat membawakan dan menghadiri pertentangan dalam organisasi. Makna kekuasaan pemimpin mampu menunjukkan dimensi-dimensi kekuasaan, keterampilan organisasi yang diperlukan maupun ketegasan personal yang diperlukan. Ketika mereka mengusahakan keseimbangan dalam ketegasan persoalan dan gaya kepemimpinan baik. Sekian dimensi yang ketiga dari saya. Sekian juga video dari saya. Terima kasih.